Manajemen strategis itu adalah upaya seseorang atau organisasi dalam membuat skema untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses perencanaan strategis. Yang pertama ada perumusan sasaran. Dengan merumuskan sasaran, kita bisa tahu kegiatan apa yang akan dilakukan, berapa banyak kegiatan yang akan dilakukan, serta jangka waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan bertujuan untuk menentukan cara bagaimana perubahan lingkungan, sosial, hukum, budaya, politik suatu organisasi bisa memberikan dampak positif terhadap organisasi itu sendiri. Yang ketiga, ada analisis sumber daya. Analisis sumber daya bertujuan untuk mengetahui seberapa memadainya sumber daya dalam suatu organisasi, baik sumber daya material maupun sumber daya lainnya. Yang keempat ada analisis SWOT. Analisis SWOT bisa membantu manajer dalam merancang serta mengembangkan strategi untuk menghadapi persaingan antar organisasi. Analisis SWOT berisi tentang S, strength atau kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity yaitu peluang, dan T, threat yaitu ancaman. Yang pertama, strategi korporat mengidentifikasi tentang portofolio bisnis yang secara total membentuk suatu perusahaan dan cara bisnis berhubungan satu sama lain. Yang kedua, strategi kompetitif mengidentifikasi tentang cara untuk membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. 3. Strategi fungsional mengidentifikasi tentang apa yang akan dilakukan suatu departemen terhadap bisnisnya sehingga bisnisnya bisa mencapai sasaran strategisnya. Sistem kerja berkinerja tinggi itu apa sih? Sistem kerja berkinerja tinggi merupakan proses manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan karyawan hingga pada akhirnya meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan bersama. Selanjutnya ada tips membangun tenaga kerja berkinerja tinggi. Yang pertama yaitu ada perekrutan dan orientasi, yaitu dengan membuat proses perekrutan yang terdokumentasi. Ini akan membantu memastikan bahwa Anda mampu merekrut tenaga kerja terbaik. Yang kedua yaitu ada penghargaan dan pengakuan, yaitu dengan menyediakan sistem pengakuan yang memberikan penghargaan kepada karyawan ketika mereka melakukan kerja yang baik seperti itu, dengan memberikan gaji yang adil atau reward hingga asuransi kesehatan untuk karyawan. Yang ketiga yaitu dengan memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan untuk karyawan demi meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Nah, berikutnya ada metrik sumber daya manusia. Metrik sumber daya manusia ini memiliki arti ukuran kuantitatif yang digunakan untuk melacak dan menilai efisiensi dan efektivitas praktik manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Teknik mengelola kerja tim dapat melalui hubungan pelaporan ganda. Hal ini juga dikenal sebagai tim kerja lintas fungsi. Benchmarking merupakan teknik pembanding SDM menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkan antara di dalam organisasi, sektor, industri, peran, praktik, dan proses.